Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Mumtaz dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan satu buku, yaitu yang berjudul Zero to Hero. Buku Zero to Hero karya Sholihin Abu Izzuddin mengajak pembaca untuk bertransformasi dari pribadi biasa menjadi luar biasa, fokus pada pengembangan diri dan potensi diri, serta berani menghadapi tantangan hidup. Buku ini menekankan pentingnya memiliki motivasi yang kuat, berpikir positif, belajar dari kegagalan, dan memulai dari nol dengan kemandirian. Kita mulai dari bab pertama, yaitu episode luar biasa kecil-kecil jadi mufti. Suatu hari, di Masjidil Haram, ada seorang guru tengah menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Namun, ada yang ganjil dalam majelis itu. Ternyata, gurunya jauh lebih muda daripada murid-muridnya. Bahkan, di tengah prosesi belajar mengajar, ia sempat meminta izin untuk minum. Padahal, siang itu adalah bulan Ramadan. Para murid pun bertanya, "Mengapa Anda tak berpuasa?" Ia menjawab, "Aku belum wajib berpuasa." Ternyata, guru tersebut adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i, yang lebih kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Pada usia belum balik, beliau sudah menjadi ulama yang disegani. Usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran, ia juga mampu menghafal 1720 hadis pilihan. Dan pada usia 15 tahun, ia berhasil mencapai kedudukan mufti, semacam hakim agung. Wanginya tak mau pergi. Ada seorang pemuda bernama Abu Bakar Al-Miski. Tubuhnya selalu wangi harum minyak miski. Suatu hari, ia ditanya mengapa tubuhnya selalu wangi. Lalu ia menjawab, "Demi Allah, sudah bertahun-tahun aku tidak memakai minyak wangi. Adapun aroma tubuhku sebabnya begini." Suatu hari, ketika ada wanita yang memperdayaiku, ia memasukkanku ke rumahnya dan mengunciku. Selanjutnya, ia pun merayuku dengan berbagai cara untuk menjerumuskanku. Lalu, aku pun bingung dan tertekan dengan tipu daya wanita itu. Aku meminta ia mengirim pembantunya untuk menyertaiku ke toilet. Sesampainya di toilet, aku ambil kotoran dan melumurkannya ke seluruh tubuhku. Saat aku kembali ke tempat wanita tadi, ia kaget ketika melihatku dan segan aku ada di situ lagi. Lalu ia menyuruhku untuk keluar. Lalu, sesampainya di rumah, aku pergi membersihkan diri. Dan pada malam harinya, aku bermimpi melihat seseorang berkata kepadaku, "Engkau telah melakukan apa yang belum pernah dilakukan seseorang selainmu. Sungguh, aku menjadikan baumu wangi di dunia dan di akhirat." Maka, pada pagi harinya, aku terbangun dengan kesturi yang keluar dari tubuhku. Yang demikian, itu terus berlanjut sampai sekarang. Itulah Abu Bakar Al-Miski, pemuda cerdas yang kreatif meluar biasakan diri dengan cara terbaru. Maka, tubuhnya pun wangi semerbak sepanjang hari. Perbaharui hidupmu. Kita mesti bercermin kepada Imam Syafi'i juga Abu Bakar Al-Miski. Imam Syafi'i muda melakukan percepatan diri sehingga hidupnya selalu terisi dengan prestasi menyejarah hingga kini. Sedangkan Abu Bakar Al-Miski cerdas berkreasi, menghasilkan inovasi, dan menghindari jebakan birahi. Kenapa harus cermin? Karena cermin itu polos, jujur, dan sportif. Cermin itu menyampaikan data apa adanya. Cermin juga tak berkhianat. Ia menutupi aib orang yang mengadu padanya, sebagaimana tertulis di Quran Surat Yusuf ayat 111. The first you make habits, at the last habits makes you. Lanjut ke bab kedua yang berjudul Demi Masa. Momentum adalah prestasi. Aku akan duduk di sebuah tempat yang tidak kuberikan sedikit pun tempat untuk syaitan. Umar bin Abdul Aziz. Anugerah waktu. Waktu adalah momentum untuk berprestasi. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya manusia pasti akan merugi kalau tidak memperhatikan waktu, kecuali 4 golongan. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang menasihati dalam kebenaran. Dan orang keempat adalah orang yang menasihati dalam keburukan. Berhitung, mulai. Ada 3 hal yang tidak pernah kita dapatkan kembali,
yaitu kata yang diucapkan, waktu yang telah lewat, dan momentum yang diabaikan. Waktu adalah momentum untuk berprestasi. Ubah paradigma Anda. Ubah paradigma Anda atau cara pandang Anda. Jangan menyalahkan keadaan, tapi buatlah keadaan. Tak usah mempermasalahkan kelemahan, tapi ubahlah keterbatasan menjadi prestasi yang lebih tinggi. Hiduplah ceria dengan kreativitas. Nabi Yakub alaihi salam mengajarkan, pelajaran kreativitas mendobrak batas. Beliau berpesan, janganlah kalian masuk ke negeri Mesir melalui satu pintu saja, tapi melalui berbagai pintu. Allah pun mengabadikannya dalam Al-Quran di surah Yusuf ayat 67. Popularitas bukan jaminan. Popularitas seseorang belum tentu berbanding lurus dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Prestasi hakiki bukanlah harta yang melimpah, bukan pun kedudukan yang tinggi, jabatan yang mentereng, atau kekuasaan yang besar. Begitupun dengan berbagai atribut duniawi lainnya. Semua itu ujian dan cobaan. Cara Nabi menghargai. Cara Nabi menghargai prestasi bukan karena harta atau kedudukan, tapi lebih kepada iman dan pengorbanan. Pahlawan sejati bukanlah kolektor atribut duniawi, hanya keridhaan Allah yang dicari. Sebagaimana tertulis pada Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kesimpulannya adalah, kita harus menekankan akan pentingnya sifat positif, kerja keras, pemanfaatan peluang, dan pengembangan potensi diri dalam meraih kesuksesan. Semoga dengan adanya buku ini, kita bisa lebih berkembang dan lebih termotivasi lebih baik untuk kedepannya. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.